warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita hari ini ingin mengambil pelajaran dari surat Ad-Duha. Demikian surat ini dinamai dan Rasulullah SAW pun menyebutnya dengan surat Ad-Duha. Surat ini turun di kota Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Isi dari surat ini secara umum berisi tentang kebaikan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Berisi tentang kemuliaan Rasul SAW. Kemudian yang kedua, surat ini juga jadi bantahan terhadap orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik yang menyatakan bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu terputus, terhenti. Inilah bantahan surat ini kepada mereka. Kemudian yang ketiga berisi tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasul SAW yang begitu besar. Dan yang keempat, perintah agar Rasulullah SAW terus berada di atas akhlak yang mulia. Jadi secara umum surat ini bicara tentang kemuliaan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Berkaitan dengan sebab turunnya, orang-orang musyrik ada yang mengatakan yang memulai adalah istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil. Dia yang memulai mengatakan kepada Rasul SAW, "Ma nara illa syaitanaka qad qalaka wa wada'aka." Wahai Muhammad, saya melihat, ini bahasanya dia, bahasa orang kafir, saya melihat bahwa setan kamu telah meninggalkan kamu. Begitulah ungkapan orang-orang musyrik yang merendahkan Rasul SAW dengan mengatakan bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu sudah terhenti. Sudah berhenti. Allah sudah tidak menurunkan wahyu lagi kepada Rasul. Jibril sudah tidak akan datang lagi kepadamu. Berarti kamu ditinggalkan sama Tuhanmu. Berarti pula Tuhanmu marah sama engkau, wahai Muhammad. Ya, Tuhanmu marah. Makanya wahyu itu berhenti kepada dirimu. Ungkapan ini tentu membuat Rasul SAW bersedih. Beliau pulang, beliau ingin tidur, istirahat, ingin diselimuti karena berada dalam kesedihan karena ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Lalu tak lama Allah menurunkan surat ini kepada Rasul SAW. Emang berapa lama sih wahyu jedah itu berhenti pada Rasul SAW? Para ulama hadis, para ulama sejarah berbeda-beda pandangannya. Yang jelas sempat terhenti beberapa hari wahyu itu. Ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang lebih dari itu dan sebagainya. Yang jelas sempat terhenti beberapa hari. Kemudian Allah menurunkan surat
ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ya, di sini Allah bersumpah atas nama waktu duha, yaitu awal dari waktu siang. Ya, wadduha. Jadi waktu duha dimulai dari terbitnya matahari sampai menjelang zuhur. Itu waktu duha, awal siang. Dan waktu duha yang paling baik adalah ketika anak onta itu sudah mulai terasa panas. Ya, anak onta mulai terasa panas, ya kira-kira antara jam 9-an lah. Ini waktu duha. Kayaknya sholat duha yang paling afdal adalah di waktu itu, di jam itu. Tapi di jam-jam lain durasinya sejak matahari terbit sampai menjelang waktu zuhur, nah itu waktu durasi yang panjang itu dibolehkan untuk melakukan sholat duha. Allah bersumpah di awal waktu duha, artinya awal terbit, di awal waktu siang, awal terbitnya matahari. Kemudian Allah mengatakan walaili idza saja, dan demi malam ketika malam itu saja. Ada dua makna yang diartikan oleh para ulama tafsir di sini, makna saja. Saja ada yang mengatakan sakana, yaitu ketika malam sudah mulai tenang. Apa maksudnya tenang? Wa ja'alna al-laila sakana, dan kami jadikan malam itu tenang. Artinya tempat, waktu di mana manusia menghentikan semua aktivitasnya. Waktunya dia untuk tenang dari semua aktivitas dia. Disebutkan pula di surat An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan waktu malam itu libas, artinya ibarat pakaian yang memberikan ketenangan pada jiwa kita, badan kita dari keburukan dan sengatan matahari. Sehingga libas, maksud dari libas di sini adalah istirahat. Jadi waktu malam adalah waktu yang tenang, waktu untuk istirahat. Nah di sini surat Al-Insyirah yang lalu kita jelaskan bahwa makna fa'idha faragta fansab. Jika Anda selesai dari aktivitas pekerjaan kalian di siang hari, maka lakukanlah ibadah yang lain di rumah. Maksudnya adalah selesai waktu aktivitas untuk bekerja di siang hari sudah selesai. Demikianlah schedule yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aktivitas manusia. Jadi manusia mulai beraktivitas untuk mencari ma'isyah sejak matahari itu terbit. Sampai kapan? Sampai walaili idza saja, ketika kegelapan malam itu sudah mulai menyelimuti. Ini makna yang kedua. Jadi saja bisa maknanya sakan, tenang, istirahat. Kenapa? Karena kegelapan malam sudah mulai menyelimuti manusia. Disitulah aktivitas seseorang sudah harus berhenti. Dia harus beristirahat dari aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi. Bekerja, pekerjaan apapun, dia harus berhenti dari semua aktivitas itu. Dia harus pulang untuk beristirahat, duduk bercengkrama dengan keluarga, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ini
waktu yang diatur oleh Allah untuk aktivitas setiap manusia. Makanya di ayat yang lain dijelaskan, kalau memang seseorang itu harus keluar di malam hari, maka kita dianjurkan untuk membaca doa dan berzikir. Kenapa? Karena malam hari di luar sana itu waktu di mana kejahatan-kejahatan itu terjadi. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Falaq, min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan yang terjadi di malam hari. Idza waqab, di saat kegelapannya itu semakin menyelimuti kehidupan. Jadi waktunya semakin malam, kejahatan itu semakin besar. Nah, kejahatan itu muncul dari setan atau manusia-manusia yang memang berjiwa jahat. Sebagaimana yang disabdakan Rasul SAW di dalam riwayat Imam Muslim, idza janahal lailu fakuffu sibyanakum anha. Ketika malam itu tiba, maka tahan anakmu untuk bermain. Maksudnya dilarang anak kita bermain ketika malam itu sudah mulai tiba. Kenapa? Karena setan waktunya beraktivitas. Jadi gantian jamaah, kita malam pulang istirahat, setan giliran bekerja. Setan giliran kerja. Di situ penjelasan panjang dari Ibnu Hajar. Kenapa kita disuruh masuk ke rumah? Karena setan keluar. Emang kenapa? Karena setan itu keluar dengan membawa kotoran. Kotoran macam-macam, ngotori hati, merusak dan sebagainya. Makanya kita suruh pulang. Kalau memang harus beraktivitas di malam hari, maka disitulah kita dianjurkan untuk berdoa. Doa keluar di malam hari. Apa itu? Yaitu kisah Abu Hurairah yang disuruh menjaga lumbung gandum. Kemudian ketemu sama setan panjang lebar ya. Setan ngajarin dan sebagainya. Lalu Rasulullah SAW bilang, shadaqaka wa huwa kadzub. Setan ngajarin kamu itu materinya benar, tapi setannya pembohong. Konten yang diajarkan ke kamu itu benar materinya, tapi setan ini pembohong, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Di situ diajarkan Rasulullah SAW membenarkan itu, bahwa kalau kita harus beraktivitas di malam, maka jangan lupa Anda membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, fa innaha takfika min kulli syarr, kata Rasulullah SAW, karena 3 surat ini cukuplah melindungi Anda dari segala macam kejahatan. Itu modal kita kalau kita harus keluar di malam hari. Dan juga membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan setiap makhluk yang punya sifat jahat. Pasti Allah akan lindungi kita. Gak pakai insya Allah loh ya. Karena doa gak boleh diucapkan insya Allah. Ya, pasti Allah akan melindungi kita. Itu harus yakin kita. Lalu siapa yang boleh keluar di malam yang lagi gelap gulita, yang penuh dengan makhluk-makhluk jahat ini? Mereka-mereka yang memang harus melakukan pekerjaannya di malam hari. Seperti tenaga keamanan, security, yang memang mereka harus bertugas di malam hari itu untuk menjaga. Tenaga medis, yang mereka memang harus bekerja di malam hari. Atau mereka-mereka yang bekerja di pusat-pusat kontrol. Ya, mereka harus bekerja di malam hari. Yang lainnya, ngapain mas lembur-lembur segala? Pulang mas, udah selesai mas.
kejar target, cari duit biar cepat kawin kamu ya. Jangan mas, ya. Itu bukan wilayah ranah kita. Ya. Kalaupun kita keluar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Ya. Loh itu sholat berjamaah Ustadz malam, ya iya ini kan pekerjaan mulia. Kita sholat maghrib malam berjamaah di masjid. Kemudian keluar lagi sholat isya malam juga. Tapi sholat isya berjamaah. Kita thalabul ilm belajar. Itu juga amalan yang mulia. Tapi kalau nongkrong di kafe mas, ya enggak. Kecuali kita melakukan kebutuhan yang mendesak. Berdoa agar Allah menghindarkan dari diri kita keburukan-keburukan itu. Nah inilah kenapa Allah seringkali menyebut tentang malam ketika gelap gulita. Malam adalah tempat untuk beristirahat buat kita semuanya. Kemudian berikutnya pada ayat yang ketiga Allah berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma tidak, wadda'aka meninggalkanmu, rabbuka Rabb kamu Tuhanmu. Jadi Tuhanmu wahai Muhammad tidak mungkin meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan tidak mungkin Tuhanmu qalaka, yaitu membencimu. Nah ini bantahan kepada ucapan orang-orang musyrik tadi itu. Selama Rasulullah SAW hidup, tidak mungkin wahyu itu terhenti. Tidak mungkin wahyu terhenti selama Rasulullah SAW itu hidup. Dan tidak mungkin zat yang mengutus beliau untuk menjadi seorang Rasul itu membencinya, enggak mungkin. Karena Rasul itu adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya. Jadi ini adalah pilihan Allah. Tidak mungkin seorang yang dipilih itu dibenci. Tidak mungkin jemaah. Sebagai logika adalah seorang utusan diplomat. Nggak mungkin diplomat itu adalah orang yang dibenci oleh negara. Oleh sosok yang dianggap pelaku kriminal oleh negara. Nggak mungkin. Karena sosok diplomat adalah sosok yang membawa nama besar negara. Ini sebagai contoh. Apalagi ini lebih dari sebuah itu. Rasul, seorang Rasul tidak mungkin Rasul yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalimat ini di ayat yang ketiga, bahwa Allah tidak mungkin meninggalkan Rasulullah SAW. Tidak mungkin Allah itu membenci Rasulullah SAW. Berarti ini adalah pujian, sanjungan, kedudukan yang tinggi buat siapa? Buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Allah akan selalu menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti wahyu itu akan selalu turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Makanya ketika ayat Al-Quran surat An-Nasr itu turun jamaah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullah, ketika pertolongan Allah itu tiba dan Makkah sudah kalian taklukkan, kemudian manusia ini sudah masuk Islam secara berbondong-bondong, berarti apa? Berarti kata Rasulullah SAW, qaruba ajali, berarti kematianku sudah dekat. Berarti tugas saya sebagai Nabi dan Rasul sudah mau selesai. Berarti wahyu sebentar lagi terhenti. Jadi ketika wahyu terhenti, Allah sudah nggak nurunin wahyu lagi, berarti Rasulullah SAW sudah wafat. Jadi selama Rasulullah SAW hidup, tidak mungkin wahyu itu terhenti. Ketika Rasulullah SAW wafat,
Abu Bakar dan Umar datang menemui seorang perempuan yang dahulu pernah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau, dua sahabat mulia ini memberitahukan kepada sosok perempuan yang dulu pernah menyusui beliau. Perempuan ini menangis. Lalu Abu Bakar Umar mengatakan, kenapa engkau menangis? Ini adalah ketentuan dan takdir yang Allah tetapkan bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Lalu si perempuan ini mengatakan, saya menangis bukan karena wafatnya Rasulullah SAW, tapi saya menangis karena wahyu sudah terhenti. Berarti kita sudah jauh dari kemuliaan lagi. Nah inilah, jadi ketika terhenti wahyu, ya berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi selama beliau hidup, wahyu itu akan selalu ada. Nah ini sekali lagi kemuliaan buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan pelajaran buat kita bahwa seperti yang surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW, berarti semuanya ini apa? Apa? Wahyu. Beliau tidak akan berbicara, tidak akan berbuat dari sesuatu yang di luar petunjuk. Maknanya pula jamaah, berarti apa yang diucapkan oleh Rasul SAW, diperbuat oleh Rasul, berarti semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya pula, apa yang tidak diperbuat oleh Rasul SAW, tidak dilakukan oleh Rasul SAW, padahal kesempatan itu ada, kemungkinan untuk dorongan untuk melakukan itu ada, tapi beliau tidak melakukannya, berarti perbuatan itu bukan wahyu dan bukan perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini kaidah penting. Faham tidak? Faham? Saya ulangi ya. Berarti apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW, yang beliau ucapkan, berarti semua ini prinsipnya adalah dari apa? Wahyu. Kedua, berarti semua itu adalah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ketiga, apa yang tidak diperbuat oleh Rasulullah SAW dan tidak diucapkan oleh beliau, padahal dorongan untuk melakukan itu ada, kesempatan itu ada, tapi beliau tidak melakukannya, menunjukkan bahwa ini bukan wahyu dan tidak dicintai. Sehingga kita apa? Lakukan apa yang dilakukan oleh Rasul, ucapkan apa yang diucapkan Rasul, dan jangan melakukan apa yang ditinggal. Contoh jamaah ya. Zikir habis sholat secara berjamaah. Habis sholat, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullah, rame-rame berjamaah. Pertanyaannya, apakah zikir itu dilakukan oleh Rasul SAW padahal beliau setiap hari sholat berjamaah di masjid sampai wafat? Tidak. Apakah zikir-zikir yang mereka lakukan itu diucapkan dengan cara seperti itu oleh Rasul SAW selama beliau hidup dan di situ pula Rasul SAW sholat berjamaah? Tidak. Apakah dorongan, kondisi untuk melakukan itu ada? Ada. Tapi beliau melakukan tidak? Tidak, berarti zikir berjamaah bukan syariat Islam. Kelar jamaah. Analogkan dengan kasus yang lain. Maulid Nabi, sama. Beliau masih hidup kan? Dorongan untuk melakukan itu ada tidak? Ada. Apakah beliau melakukan untuk dirinya?
para sahabat. Kemungkinan besar, dorongan untuk melakukan itu ada tidak? Ada, tapi apakah sahabat melakukannya? Tidak. Berarti bukan syariat Islam. Jangan ngarang dalam Islam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu, Tuhanmu gak mungkin meninggalkan kamu, wahai Muhammad. Apalagi sampai membenci, gak mungkin. Berarti apapun yang ada pada diri Rasul SAW, yang beliau perbuat, yang beliau lakukan, semua adalah wahyu. Dan semua berarti dicintai oleh Allah. Yang tidak beliau perbuat, padahal ada dorongan dan kondisinya, tapi beliau gak melakukan. Apalagi itu beliau melarang terang-terangan, berarti itu juga wahyu. Contoh sebuah kisah. Ketika Rasulullah SAW sudah berada di lembah Badar. Ya, Badar itu lembah. Lembah, tahu lembah maksudnya kan ya? Daerah dataran rendah yang dikelilingi oleh gunung. Ketika beliau sampai di lembah Badar, untuk apa? Untuk melakukan pertempuran dengan pasukan Abu Jahal yang dipimpin oleh Abu Jahal di daerah lembah Badar itu. Tiba beliau di situ dengan para sahabat semuanya. Di daerah Badar situ ada mata air, jemaah. Di situ ada mata air, berarti di situ ada air, genangan air, sumber dari mata air itu. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, pasukan perangnya jauh dari mata air itu. Jauh dari mata air itu. Lalu bertanyalah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Pemberani beliau ini. Punya bawaan watak sama Umar bin Khattab 11-12. Wataknya. Umar Makkah, yang ini Madinah gitu. Beliau nanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah keberadaan kita di sini wahyu dari Allah atau hanya pendapat pribadi engkau saja? Sungguh santun, luar biasa. Enggak langsung, ya Rasulullah, enggak pas posisi di sini. Enggak jamaah, enggak pantas, enggak sopan. Belum tentu kita ini enggak tahu ceritanya, kok langsung main antem. Seperti yang terjadi di masyarakat sekarang ya. Banyak politikus-politikus yang bangunnya kesiangan gitu kan ya. Main kritik tapi dia tidak tahu apa dasar dari kebijakan pemerintah itu kan gitu kan. Harusnya nanya dong sama yang bersangkutan. Kalau memang nggak pas ya Anda kasih konsepnya. Bukan teriak di pinggir jalan gitu ya. Mohon maaf. Oke, ini pelajaran gitu ya. Saat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah keberadaan kita di sini ini wahyu dari Allah atau ide pribadi engkau sebagai sebuah strategi perang? Beliau menjawab, tidak, ini bukan wahyu. Ini pribadi saya murni. Ini bagian yang menurut saya strategi perang. Baru nanya yang kedua, jika ini bukan wahyu pendapat engkau pribadi, izinkan aku menyampaikan pandangan saya. Ya Allah, santunnya jamaah. Allahu Akbar. Rasulullah menjawab, silahkan. Baru disampaikan langkah ketiga. Apa itu? Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita tidak di sini. Kita menguasai sumber mata air itu sebelum mereka datang dan menguasai mata air. Kita kuasai mata air itu, kita akan menang nanti di sana. Rasulullah SAW kaget. Benar apa yang kamu ucapkan wahai Sa'ad. Ayo kita ke sana. Berubah pandangan beliau. Dikuasailah di situ kemenangan, poin menang Rasulullah SAW sebelum perang. Dikuasai mata airnya,
Kemudian aliran-aliran dari mata air itu ditutup semua sama para sahabat. Menang dari situ sudah kan. Nah inilah sebuah adab para sahabat. Ingin bertanya bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu wahyu semua. Kalau memang itu bukan wahyu, sahabat tanya. Kalau wahyu mereka akan ngasih masukan gitu loh. Kasus kedua, ketika wilayah perkampungan suku Yahudi, yaitu suku perang dengan suku Bani Mustalik, suku Mustalik, itu terjadi dan mereka dikalahkan. Kemudian perang dengan wilayah Khaybar, perkampungan Yahudi tahun ke-7, ke-6, ke-7. Itu wilayah perkebunan kurma semua itu. Rasulullah SAW menang atas pertempurannya dengan Yahudi ini. Otomatis mereka pergi kabur dan wilayahnya dikuasai menjadi wilayah Islam. Berarti kekayaan yang ada di sana menjadi wilayah yang dikuasai oleh Rasulullah SAW dan beliau bagi kepada para sahabat, kan gitu kan. Nah perkebunannya Rasulullah SAW melihat ini orang-orang mengawinkan antara bibit kurma jantan dengan bibit kurma betina. Ya, pohon dikawinin. Rasulullah melihat kok dikawinin, langsung beliau bilang, apa yang mereka lakukan ini? Kenapa mereka lakukan mengawinkan induk jantan dengan betina di pohon kurma? Gak usah kalian lakukan, biarkan pohon ini hidup sendiri. Nurut, yang ngomong siapa? Rasulullah SAW. Di waktu musim kurma, mati kurmanya, gak ada yang hidup. Kurmanya mati, terus gak berbuah. Lalu Rasulullah SAW dikasih kabar, ya Rasulullah ini buah kurmanya gak ada yang berbuah pohonnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bisu'uni dunyakum. Kalau gitu urusan beginian gak usah nanya saya. Ini urusan dunia. Kalian yang lebih ngerti dari saya. Urus aja deh sendiri. Paham jamaah? Jadi kalau ada orang sekarang ngomong, ini apa ini kelompok-kelompok dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Mikrofon bid'ah, mobil yang lo pakai bid'ah, ini ada bid'ah. Ini kasihan. Mending Anda konsen aja di bidang Anda deh. Kalau Anda orang seni ya di seni aja deh, nggak usah ceramah kan gitu ya. Kalau nggak ngerti agama ya udahlah, kasih semua pada yang ngerti. Gitu. Rasulullah SAW menyerahkan. Ya itulah ranahnya. Saya ingin mengambil contoh bahwa para sahabat itu bersikap ngasih masukan kepada Rasulullah SAW. Kapan? Ketika itu ranahnya bukan apa? Bukan wahyu. Nah ini ingin kita menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu. Itu wahyu sudah. Berarti itu semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sekali lagi pujian Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan faedah kepada kita, pelajaran buat kita. Memang ini pujian buat Rasul. Tapi apa pelajaran buat kita? Pelajarannya adalah yang di Al-Ma'idah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan, dibawa oleh Rasul SAW, lakukan saja. Dan apa yang dilarang oleh Rasul SAW, tinggalkan. Apa yang dilakukan, ya kerjakan. Berarti apa yang sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul SAW. Padahal kondisinya memungkinkan. Tapi beliau tidak melakukan, ya Anda jangan melakukan dong. Nah inilah kepatuhan kita. Inilah ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu Rasulullah SAW pun berwasiat kepada para sahabat. Wa'adhana Rasulullah SAW mau'idhatan balighah. Rasulullah SAW menasehati kepada kita sebuah nasihat yang sangat agung. Zarafat minhal uyun, membuat mata-mata kita ini meneteskan air mata. Ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan buat kita. Di antaranya nasihat Rasulullah SAW adalah apa? Alaikum bisam'i wa ta'ah. Kalian wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Mendengarkan apapun yang telah ditetapkan oleh pemimpin kalian. Apapun kebijakan yang dibuat oleh pemimpin, kalian wajib untuk taatnya. Dengarkan dan taati. Selama tidak mengajak kepada maksiat. Kalau mengajak kepada maksiat, tidak boleh taat. Dan tidak boleh taat maknanya adalah jangan ditaati kebijakan yang mengandung maksiat, tetapi pemimpinnya jangan melakukan tindakan anarkis. Ini prinsip Nabi SAW. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, walaupun mohon maaf yang menjadi pemimpin kalian itu seorang budak berkulit hitam, cacat sekalipun pemimpinmu, selama dia sudah diangkat jadi pemimpin, wajib kalian mendengar dan wajib kalian mentaatinya. Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang lain, wa in dharabu dhahrak, walaupun punggungmu dipukul sama dia, walaupun hartamu diambil sama dia, kalian tetap wajib untuk taati dia. Di zaman sahabat muncul sosok yang namanya Hajjaj ibnu Yusuf. Hajjaj ibnu Yusuf ini Hitler versi pertama, cuman bedanya itu Yahudi, ini Islam. Gayanya maksud saya. Semua orang yang menyelisihi dia dibunuh. Bahkan di satu riwayat dia membunuh sampai 500 orang. Puluhan sahabat dibunuh sama dia. Karena apa? Menyelisihi pandangan dia, mengkritisi pandangan dia. Termasuk yang dibunuh dan dikudeta oleh dia adalah Abdullah bin Zubair. Yang saat itu dibaiat jadi khalifah, tapi dikudeta sama Hajjaj ibnu Yusuf dan dibunuh di Ka'bah. Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awwam. Begitulah jamaah. Udah luar biasa di Kufah. Mereka mendatangi sahabat Anas ibnu Malik. Wahai Anas, apa yang harus kita lakukan? Bolehkah kita melakukan perbuatan anarkis, yaitu menggulingkan pemimpin ini? Anas bin Malik mengatakan, tidak boleh, tetap kalian wajib untuk taati dia. Kenapa? Ma'in aqamus shalah, selama mata kalian melihat dia ngerjain sholat. Demikianlah saya mendengar dari Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW pun pernah mengatakan di depan para sahabat, jika muncul pemimpin-pemimpin yang mengambil pemimpin-pemimpin yang mengambil harta kalian, dia mementingkan diri kalian sendiri, tetap wajib kalian taat. Afala nunabidhuhu ya Rasulullah, bolehkah kita melakukan perlawanan kepada dia? Rasulullah mengatakan, la, enggak boleh. Ma'in aqamus shalah, selama mata kalian ngelihat dia sholat. Kenapa? Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, kenapa kok enggak boleh? Ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah muncul satu masa, melainkan periode berikutnya
akan lebih buruk dari sebelumnya. Ini sabda Nabi. Artinya apa? Jangan menjadikan ini muncul versi kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Logikanya jemaah, kalau tawon satu Anda goda, yang muncul berapa tawon? Nggak bisa Anda hitung. Ya, contoh Mesir, Libya, dan negara-negara lain, Jazair. Ya, ketika pemerintahnya digulingkan, apa yang terjadi? Anda sholat di berondong masjid. Dan itu yang terjadi. Ya kan? Makanya inilah petunjuk Nabi, wahyu. Ini wasiat beliau. Sudah, taati aja. Terus apa yang kita doakan? Ini yang paling mulia. Ya, Anda lawan, itu akan muncul. Saya pernah didebat oleh satu pengajian. Enggak mungkin Ustadz kita punya kewajiban begini. Oke Ibu, Bapak, sekian sebentar. Andai di komplek Anda dikuasai preman, andai kata. Apa yang Anda lakukan? Anda lawan nih preman? Diam dia. Kok diam Bu? Jawab dong Pak, saya bilang. Anda mau lapor polisi. Polisinya sama premannya join. Ya mohon maaf ini contoh aja. Terus apa yang Anda lakukan? Anda lawan. Oke Anda ngelawan. Premannya akan bawa pasukan 10 truk. Yang awalnya paling dia cuma berdiri di depan rumahmu. Di depan komplek. Ibu-ibu yang lewat paling dimintain Rp2.000, Rp5.000. Tapi gara-gara Anda ngelawan, rumahmu hancur semua. Seperti terjadi di mana? Suriah. Hancur rumahmu. Dihabisin kamu sama mereka. Inilah petunjuk Nabi. Lakukan ketaatan kepada Allah, ibadah sama Allah. Mereka akan bilang, orangnya baik-baik di sini. Adalah. Cuma, ini wahyu. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua apa? Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsir. Orang yang hidup nanti banyak melihat pertentangan yang luar biasa. Bukan pertentangan urusan dunia, politik, ekonomi, budaya, sosial, bukan. Masalah agama. Ya, banyak orang-orang yang nggak ngerti agama, tapi dia pakai surban seolah-olah dia ngerti Quran dan hadis Nabi. Akhirnya terjadilah orang-orang yang berfatwa bicara halal haram sedangkan dia nggak ngerti apa-apaan. Apa solusinya? Nah di sini Rasulullah SAW bilang, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Saat itu wajib kalian berpegang teguh dengan petunjuk saya saja. Dan petunjuk para sahabatku, khulafa rasyidun. Mereka yang hidup di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini pegangi kuat. Mereka adalah pengganti saya. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran, Rasyid, Rushd, Mahdiyin. Mereka adalah orang-orang yang sudah dikasih hidayah, diridhoi sama Allah. Allah cinta sama mereka. Kalau sudah kondisi seperti itu, kalian pegangi yang ini saja. Addu 'alaiha bin nawajid. Seperti geraham itu memegangi gigi kalian dengan cukup erat. Selamat pasti. Dari semua fitnah. Dari semua cobaan. Dan musuh pun akan cinta sama Anda. Seperti yang terjadi di zaman para sahabat dan sejarah. Ya, Anda akan dicintai semua orang. Inilah jamaah. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari ini, ma wadda'aka rabbuka maqala. Itu tadi berarti pelajarannya apa? Kita punya kewajiban untuk mengamalkan wasiat-wasiat Rasul SAW ini. Karena semua itu adalah apa? Wahyu. Ini yang bisa saya sampaikan.
Nanti kita lanjutkan di ayat yang keempat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dahulu mereka, setiap orang yang baru lahir itu dapat jatah sebidang tanah. Di Libya itu dulu jemaah. Jadi setiap orang lahir, ini sumber yang sangat valid dari orang-orang yang nomor sekitar orang kuat di sana. Pernah saya ketemu di Jakarta di sini. Bintang 3 beliau. Setiap orang lahir, ngomong sama saya, di Libya itu dapat jatah tanah. Sejahtera enggak cuma? Sejahtera. Orang Jawa bilang, dikasih hati minta amplak. Ya, ngelunjak. Macem-macem terus. Yang terjadi apa? Jangankan keju, roti pun tak ada. Ya begitulah yang terjadi. Ya kan? Akhirnya yang muncul bukan versi kedua, tapi dari satu langsung muncul versi kelima. Ya, inilah indahnya Islam. Alhamdulillah. Allah berikan kenikmatan buat kita di negeri kita. Kita bisa ibadah dengan leluasa. Kita bisa belajar dengan leluasa. Kita bisa beraktivitas, bekerja leluasa. Anda bisa memiliki barang dengan leluasa. Enak jemaah. Enak jemaah. Coba di negeri lain. Gak usah jauh-jauh di Malaysia. Boleh gak ngisi pengajian begini? Hah? Boleh? Gak boleh jemaah. Apalagi di Brunei. Oh, wangel. Cari perkara Anda. Tapi di negeri kita bisa ibadah dengan luas. Kita bisa ngisi pengajian di mana-mana. Enggak ruwet. Lihat aja jemaah. Mendatangkan guru dari luar negeri dengan leluasa. Yang penting izin, lapor ke Polda, lapor ke kepolisian, ini Pak, ini berkas. Sudah diizinkan. Dengan penuh kemudahan semua. Nikmati kenikmatan. Masalah ina dan itu masalah individu. Kita doakan saja. Semoga Allah memberikan kebaikan buat semua. Jangan sampai kasus individu menjadi kasus yang kemana-mana. Gara-gara apa? Ya kita, kasus individu kita melarin. Ya sudah, rusak semua. Inilah petunjuk Islam yang indah. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.